skema, oke ya. Ada yang nanya tadi untuk skema motifnya seperti apa. Jadi begini. Ini motif pendek saya ceritakan singkatnya saja. Terjadi goro-goro, fitnah isu tentang pencabulan dan lain sebagainya ini tidak ada. Saya bilang seperti ini dasarnya dari mana? Fakta persidangan. Tetapi kan ini kasus sudah lama, isunya kan dari tahun 2016. Ya. Dari dulu isunya memang itu terus, supaya apa? 3 orang ini harus habis. Ya. Yang pertama yang harus dihabisi adalah, yang pertama nih ya, adalah Bunyaisov. Ini harus dihabisi Bunyaisov. Yang kedua adalah putranya Bunyaisov. Dan ini akan tetap dibiarkan hidup dulu nih Mbah Yaitar. Untuk apa? Karena ini kunci. Tanpa ini, ya bagi orang yang tamak dengan harta tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka akan dibiarkan hidup karena kepentingannya adalah ini. Lalu ini kelemahannya sudah tahu, ini Mbak Yai, ini Bunyaisov, ini si Subeki. Bunya ini sudah tahu, orang-orang jahat itu sudah tahu kelemahannya Bunya ini adalah putranya. Apalagi putranya ini sudah mendapatkan mandat sebagai penerus. Penerus tunggal satu-satunya. Saya loh bukan yang berbicara loh, ini Mbak Yai. Ini Mbak Yai loh, ini bukan isu. Ini bukan rekaman yang seolah-olah ada sesosok yang ingin dinisbatkan untuk menjadi penerus, tidak. Ini Mbak Yai yang berbicara langsung. Ini fatwa Mbak Yai langsung loh ya. Jadi sudah tahu kelemahan Bunyaisov ini adalah putranya, putra tunggalnya. Maka yang dihabisi yang pertama adalah siapa? Subeki. Karena Subeki dianggap menjadi benalu. Yang menghalang-halangi karena apa? Yang dipromosikan, yang meneruskan nanti panglimanya ini adalah Subeki ini. Maka mau tidak mau Subeki ini harus disingkirkan. Ini harus disingkirkan Subeki. Kalau dia tidak dibunuh nyawanya, orang tersebut akan membunuh karakternya. Orang tersebut akan membunuh harga dirinya, membunuh kehormatannya. Apapun caranya. Nah, maka isu itu dicuapkan itu dari tahun 2018. Bahkan jauh-jauh kok, sudah dari kecil. Waktu Subeki atau Gus Beki ini belum menikah. Masih muda-mudanya. Masih memiliki kisah cinta-cintaan terhadap wanita-wanita lain. Wajar dong. Itu hal yang lazim lah. Udah pada umumnya lah orang mencintai orang. Orang suka dengan orang. Akhirnya ada sekelompok orang-orang yang gagal, nggak jodoh, nggak menikah sama Gus Beki. Akhirnya disetting oleh kelompok-kelompok yang berniat jahat. Jadi ceritanya itu sudah hampir kayak di film-film begitu, di sinetron. Kekejaman ini terjadi dan ini adalah nyata, dunia nyata ini, bukan film. Maka yang akan dihabisi itu siapa saat ini? Subeki. Dan Sidikiyah itu harus hancur kemarin. Harusnya Sidikiyah itu hancur kemarin. Harusnya sudah tutup. Asal saudara-saudara tahu. Nah, kemenangan Anda semua adalah saat ini Sidikiyah tidak jadi hancur. Kekalahan buat mereka. Ya. Nah, Subeki ini hanya dijadikan tumbal saat ini. Jadi bagi Anda yang percaya berita-berita miring itu, Anda saat ini yang tadinya kan seujon ya. Wah, ternyata ya orang-orang yang saya idamkan, orang-orang yang saya ikuti kayak Gus Beki ini ternyata dia mencabuli santri, ternyata dia seorang predator. Sekarang sudah terjawab. Terjawab dari mana? Fakta persidangan. Bukti tidak ada. Saksi tidak ada. Ya. Ini adalah pola-pola yang memang sudah tertata, yang sudah masif, terstruktur ini. Terstruktur dan masif memang pola itu dibuat hanya untuk mencelakai Subeki.
Makanya tadi saya bilang, yang menjadi, ini analisa saya ya, ini analisa terakhir saya. Saya merasakan sang mursyid Mbah Yaitar ini, ketakutan beliau adalah, makanya beliau pengen umur panjang, didoakan ya teman-teman ya. Beliau tetap ingin umur panjang, tetap semat, dan ini nggak ngaruh sama sekali buat sang mursyid masalah ini. Saya pikir itu seusia Mbah Yai kan harusnya down ya, down mental, harusnya kaget atau apa begitu, jadi sakit dan. Tetapi ternyata Mbah Yaitar insya Allah masih berharap untuk tetap sehat dan umur panjang. Karena tugas-tugas beliau ini belum selesai. Tugas beliau ini belum selesai. Bayangkan bagaimana mau selesai kalau tiba-tiba seandainya Mbah Yaitar suruh kembali sama Allah, dipanggil sama Allah. Saat ini yang meneruskan siapa? Sedangkan Gus Beki ada di dalam, yang saat ini diuji, ditumbalkan. Bayangkan. Anda berpikir nggak sampai ke situ? Saudara-saudara, Anda berpikir tidak sampai situ? Coba. Enggak kan? Kenapa Mbah Yaitar sampai saat ini hidup? Enggak mikir sampai ke situ? Harusnya Mbah Yaitar ini sudah mati. Saya kalau boleh ngomong. Harusnya Mbah Yaitar ini sudah mati. Dengan segala ujian, cobaan, lazimnya manusia biasa. Harusnya sudah mati. Harusnya sudah mati. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Lazimnya kalau Mbah Yaitar ini orang-orang seperti kita, orang biasa. Mbah Yai harusnya sudah mati, teman-teman. Lalu kenapa Mbah Yaitar kok masih hidup sampai sekarang? Walaupun usianya hampir 100. Masih sehat. Pikirannya pun masih bisa mengimbangi di zaman digital dan milenial. Karena ada satu harapan dari Mbah Yai, meminta sama Allah. Tugas beliau belum selesai. Sampai dengan puncaknya kebangkitan tasawuf. Tuh, yang perlu dimaknai. Maka tetap doakan beliau supaya tetap energik, panjang umur, semangat sambil ketawa. Saya kalau melihat ketawanya beliau itu, waduh, seolah-olah langit yang tadinya mendung menjadi terang. Jadi beliau itu sering ketawa kalau saya guyoni begitu. Mbah Yai, manut to manut sedikit penak gitu. Manut sedikit kayak penak. Doakan. Lalu yang bikin panjang umur Mbah Yai itu apa? Jamaah. Kalau kemarin adanya isu itu, jamaah berbalik meninggalkan Mbah Yai, saya pastikan Mbah Yai tidak mungkin sekuat ini. Nah, yang bikin Mbah Yai kuat itu salah satunya adalah tugasnya belum selesai. Kenapa? Putranya ditumbalkan. Satu itu. Kedua, kebangkitan tasawuf. Yang ketiga, jamaah yang menguatkan itu. Nah, terakhir, bagi kami ini adalah ujian kewalian beliau di masa-masa terakhir perjuangan beliau. Ini adalah ujian kewalian beliau. Saya banyak belajar hal dari kewalian sesosok orang-orang pilihan Allah. Seperti Gusmi, seperti Gus Dur, ya, seperti Romo Yai Hasyim Asy'ari, dan
para waliullah yang lain. Termasuk Pak Soekarno. Beliau itu waliullah. Pak Soekarno itu waliullah. Diuji kewalian beliau dengan apa? Sama halnya seperti apa yang dilakukan, apa yang telah dijalankan oleh Gus Dur. Dilengsarkan dari kedudukannya, difitnah. Yang bangga siapa? Yang bangga adalah Anda semua, harusnya teman-teman. Anda itu semua yang masih hidup, yang masih muda-muda, dari usia Anda 5 tahun sampai saat ini usia Anda hidup. Bersyukurlah karena Anda menjadi pelaku sejarah itu. Fix. Bersyukurlah karena Anda menjadi pelaku-pelaku sejarah itu. Dari Sidikiyah, dulu konon ceritanya rumah bambu, sampai Sidikiyah menjadi kaya raya dan hartanya untuk syiar, untuk humanity, untuk kemanusiaan, untuk membangun program-program untuk Indonesia Raya. Anda adalah pelaku dan sejarah itu. Orang hebat nih. Aku ini baru kemarin, baru 3 bulan. Aku baru 3 bulan. Kalian sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, Masya Allah. Kok ada orang yang tersesat hanya gara-gara opini ini? Anda berbelok. Anda menjadi orang yang rugi. Anda gulung tikar. Anda bangkrut ideologinya.